bisa kok, bisa dijual puluhan juta, ratusan juta. Di koki pun juga sama. Kenapa harus kaget dan harus bingung gitu? Kalau ada ikan koki harganya dijual 50 juta. Om Ded, Woi, gue mau nanya nih, ayo, nanya apa? kenapa kalau dibilang bingung sih sebenarnya kayaknya nggak bingung ya. Tapi kenapa masih banyak yang mempermasalahkan soal harga? Kenapa ada ikan mas koki murah, kenapa ada yang mahal? Oh, masalah harga murah dan harga mahal. Ya, berdasarkan dari pengalaman gua aja nih sih ya. Berdasarkan dari pengalaman gua selama gua udah terjun di dalam bisnis jual beli ikan, faktor paling utamanya yaitu masalah kualitas. Itu salah satu faktor menurut gua, karena di mana ikan yang berkualitas pasti mempunyai harga mahal, dan ikan yang kualitasnya kurang pasti harganya lebih murah daripada yang kualitas. Nah, seperti peribahasa juga nih, kan ada pepatah yang bilang kayak gini, kalau misalkan harganya murah jangan tanya kualitas, tapi kalau mau cari kualitas udah pasti harganya nggak akan murah. Menarik tuh peribahasa. Nah, itu real banget dah itu peribahasanya. Benar. Nah, selain itu, kenapa sih orang tersebut bingung gitu kan? Ya, pastinya minim edukasi yang pertama, dan pemula biasanya. Ya, karena pemula ini dia minim edukasi, akhirnya dia tidak mendalami hobinya. Nah, dia tidak belajar ya, maksudnya bukan tidak bisa. Dia tidak memperdalam atau belajar masalah kualitas si hobi tersebut menurut gua sih. Berarti kalau seseorang terjun dalam dunia hobi dan dia nggak memperdalam, jadi kemungkinan untuk dapat yang kualitas itu minim ya, karena dia nggak tahu ikan yang kualitas bagus atau enggaknya gitu. Nah, itu balik lagi sih menurut gue ya, orang tersebut pengen pure hobinya didalami atau cuman pelihara aja. Ini gue seputar ikan ya, karena kan gue bisnisnya jual beli ikan nih, jadi seputar ikan nih hobinya ya. Berarti orang tersebut hanya pelihara ikan aja gitu, tidak mau mendalami ikan tersebut ya. Kalau gua di sini, gua selain jadi hobis juga gua harus mendalami yang lain gitu. Gua sebagai seorang groomer, gua juga sebagai seorang seller, gua juga sebagai seorang breeder. Nah, itu harus gua dalami. Baru di situ setelah gua dalami, gua bisa dapat nih mana ikan yang berkualitas. Karena gua tadi sharing ya, saling sharing, gua cari edukasi dari senior mungkin, ataupun gua bertanya dari orang yang udah lama terjun. Karena menurut gua kalau mendalami suatu hobi, terutama hobi ikan ya, itu nggak cuma sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, mungkin bisa setahun 2 tahun. Itu prosesnya menurut gua. Oke. Selain kualitas, ada faktor lain nggak Om Ded? Ya jelas pasti ada menurut gua ya, ini menurut pengalaman gua, yang bisa membandingkan harga ikan itu mahal ataupun murah. Selain kualitas pasti ada faktor lainnya juga. Nah, apa tuh? Nah, faktor kedua menurut gue itu supply and demand. Supply and demand. Apa itu supply? Nah, supply and demand ini adalah ya bisa gue bilang stok barang sama permintaan barang di market ataupun di pasar. Itu menjadi salah satu faktor juga menurut gue. Karena selama gue bisnis jual beli ikan, mungkin gak cuman bisnis jual beli ikan ya, mungkin menurut gue di semua industri atau jual beli ya itu supply and demand itu sangat mempengaruhi harga ya, selain dari kualitas menurut gua. Nah, karena apa? Stok barang yang dikit, permintaan yang banyak, itu sangat mempengaruhi nih ya, sangat mempengaruhi harga. Ya seperti ya mungkin gak cuma di ikan ya, ataupun di lain lah, kita bicara di bisnis lain. Kalau misalkan dia stok barangnya dikit, hasil panennya sedikit, dia pasti akan jual mahal kalau permintaannya banyak. Ya, itu bisa dibilang seperti itu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau udah stoknya dikit atau panennya sedikit, si petani ini ya itu kan butuh yang namanya modal. Selain modal pasti akan ada jasa. Nah, gimana caranya dia bisa membalikan modal dan jasanya dia terbayarkan dari hasil barang yang ada. Nah, itu menurut gue sangat mempengaruhi selain dari kualitas. Oke, masuk gua ngerti. Nah, selain kualitas dan supply and demand, ada lagi nggak faktor lain yang mempengaruhi soal harga? Ya, berdasarkan dari gua ya ada menurut gua. Apa tuh? Dari satu event.
Karena kalau gue di sini bicara hobi ikan. Hobi ikan itu ada yang namanya komunitas, eventnya apa sih? Kontes. Ya, mungkin itu. Jadi ikan yang bertarung di dalam dunia kontes dan menghasilkan prestasi itu bisa juga dibilang mahal dan sangat mahal menurut gua. Ya, itu udah pasti harganya nggak bisa kita nggak bisa kita bikin standarisasi. Kalau misalkan ikan itu ada prestasi. Kenapa tuh kayak gitu, Om Ded? Ya karena ikan yang berprestasi ini salah satunya adalah ikan yang sangat berkualitas. Nah, kalau ikan yang berkualitas, gue balik lagi yang tadi stok barang. Nah, gue sebagai salah satu breeder dan gue di sini juga breeder rumahan lah ya, notabene yang skala kecil lah menurut gue. Kalau kita bicara ikan kualitas, menurut gue karena gue mencoba budidaya skala kecil dan gue pastinya ini setiap panen nggak akan dapat banyak. Paling banyak itu sekitar 10% Yang kualitas. yang kualitas dari 100%. Dari 100%. Jadi 10% ini mungkin udah paling banyak. Sisanya 90% itu adalah ikan-ikan yang cacat dan komersil mungkin, yang biasa-biasa aja. Makanya ikan kontes kenapa mahal? Udah pasti karena dia berkualitas. Nah, yang berkualitas ini stoknya sedikit. Supply and demand. Ketika stoknya sedikit, permintaan banyak, karena orang hobis yang sudah mendalami pasti akan cari yang berkualitas. Betul. Ya, pasti akan cari yang berkualitas. Pastinya akan permintaannya banyak. Makanya ikan kontes ini akan lebih mahal. Dan itu udah jadi satu faktor. Tadi produksinya sedikit, barangnya sedikit, hasil panennya sedikit supaya bisa balance menurut gua. Nah, itu jadi salah satu kenapa ikan kontes itu yang berprestasi lebih mahal. Gitu. Berarti kalau ikan Mas Koki yang udah berprestasi atau udah dapat label juara lah gitu, pasti harganya mahal itu. Udah pasti ya. Kita bandingkan lah ya, nggak cuma di koki ya. Kita nggak munafik lah ya. Semua hobis, ikan, burung, ya hewan lain lah pokoknya. Kalau udah bicara hobis dan berprestasi, bisa dijual puluhan juta, ratusan juta. Di koki pun juga sama. Kenapa harus kaget dan harus bingung gitu? Kalau ada ikan koki harganya dijual 50 juta, 100 juta. Dia cuma bisa mungkin bilangnya, sama aja. Ntar juga mati. Ya, yang lain juga pasti kayak gitulah gitu. Nah. Menurut gua, kalau dia dipeliharanya tidak baik, ada resiko kan gitu ibaratnya. Makanya menurut gua sama aja sih. Intinya kalau ada history makernya, ya si hewan ini berprestasi pasti akan lebih mahal menurut gua. Berarti ikan juara mah harganya itu nggak ada patokan lah ya? Nggak ada patokan menurut gua. Yang penting gini, kalau lu suka dengan ikannya, ya lu beli gitu kan ibaratnya. Kalau lu nggak suka, ya lu nggak usah beli. Kalau misalkan bicara faktor ekonomi, ya balik lagi ke diri kita sendiri. Mampu nggak kita gitu untuk beli ikan tersebut? Ya, kalau misalkan kita nggak mampu, ya udah kita kumpulin dulu dananya. Kita harus bekerja keras. Makanya kenapa ada peribahasa juga hobi itu mahal. Nah, itu.